Qala al-faqih Abu Ja'farin rahimahullah ta'ala, haddatsana Abul Qasim, haddatsana Muhammad bin al-Hasan, haddatsana Sufyan bin Waqi'in, haddatsana Abi an Abdullah bin Abdurrahman bin Wahb an Muhammad bin Ka'b al-Qurradi qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal minbari faqabadha kaffahu yumna thumma qala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki berdiri di atas mimbar. Ketika berdiri di atas mimbar ini, astanipun Kanjeng Nabi Muhammad niki sing kanan niki memegang kafahul yumna, faqabadha kafahul yumna, tangannya menggenggam tongkat yang ada di sebelah kanannya. Kemudian beliau menyampaikannya, tsumma qala, kitabun kataballahu ta'ala fi alal jannati bi asma'ihim wa ansabihim wa la yuzadu fihim wa la yanqusu. Nabi Muhammad menyampaikan, wahai sahabatku semuanya, di dalam sebuah kitab ditulis bahwa penduduk ahli surga telah dicatat namanya bi asma'ihim. Nama-namanya telah tercatat penduduk ahli surga itu. Wa ansabihim, termasuk nasab-nasabnya sudah tercatat penduduk surga itu. Wala yuzadu fihim wala yanqusu, tidak pernah ditambah nama-nama mereka, nasab-nasab mereka, wala yunqasu, dan tidak pernah dikurangi nama-nama dan nasab-nasab mereka. Jadi nama-nama ahli surga niku tergene dawuh Kanjeng Nabi niki bahwa penduduk ahli surga sudah ada namanya fulan bin fulan, fulanah binta fulana, sudah ada semuanya. Nama-nama yang sudah ada ini tidak ditambah, tidak dikurangi. Kemudian Baginda Rasul menyampaikan, waliya'lamanna ahlas sa'adati bi'amalin aqallus saqai hatta yuqalu bi annahu minhu. Ketahuilah bahwa ahlas sa'adah, orang yang ahli bahagia atau penduduk ahli surga itu pernah melakukan amalan atau sedikit amal perbuatan yang jelek. Wong penduduk ahli surga ini ngelakoni api, awalnya ngelakoni api, saya terus tak ala sa'adah. Kelompok ahli bahagia, ahli surga ini melakukan kebaikan. Di tengah-tengah melakukan kebaikan niki, dadakno sedikit melakukan kejelekan. Karena kejelekan yang sedikit niki yuqalu bi annahu minhu, maka kelompok ahli kebahagiaan, kelompok ahli surga ini boten tercatat kebaikannya, tapi tercatat kejelekannya, termasuk ahli celaka. Napa sebab saat itu dia melakukan perbuatan yang jelek. Belum selesai nih. Balhum thumma yastaghfirullah ta'ala biqada'i minasyaqa'i ila sa'adati qabla al-mauti walau bi fawaqihi naqati. Mantun ngoten mari nglakoni kaapian, di tengah-tengah nglakoni kaapian niki nglakoni dosa lan kemaksiatan sedikit. Mantun ngoten Allah menyelamatkan tiyang sing ahli sa'adah, ahli bahagia, ahli surga niki wae. Diselamatkan kalian Allah. Diselamatkan kalian Allah napa? Bi qada'i, dengan qada qadarnya Allah. Sehingga minasyaqai, asale tiyang niki celaka, kelompok tiyang sing celaka dipindah kalian Allah, diselamatkan kalian Allah menjadi orang yang bahagia, orang yang selamat sebelum meninggal dunia. Walau bifawaqihi naqatin, walaupun
ketika melakukan kebaikan diselamatkan oleh Allah itu sebentar saja. Bagaimana sebentarnya? Walau bifawaqina qatin, walaupun yang dilakukannya itu selama memerah susu. Tadi memerah susu ini Pak. Merah susu ini sapi itu paling sak jam 2 jam. Jadi wonten tiyang ibaratnya tiyang api ngelakoni elek matur-matur dipun ajenge pejah. Itu elek niki Pak. Ajenge pejah diselamatkan kalian Allah. Sadar malih, tobat malih sampai akhir hayat. Niki termasuk ahlus sa'adah, orang-orang kelompok, orang-orang yang hidupnya diselamatkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah menjadi penduduk surga. Lah kula panjenengan sedaya sebagai umat Rasulullah nggih tetep ya napa carane nglakoni kaapian niki mboten pot-pot, mboten leren-leren. Nggih. Pun sampai kula panjenengan niki terjerat dengan hal-hal yang negatif, dosa lan maksiat. Khawatirin apa? Pas nglakoni dosa lan maksiat niki justru sedetik, semenit, 1 jam, 2 jam lamanya memerah susu. Memerah susu ini sapi ini paling 1 jam, 2 jam, setengah jam paling cepat Pak nggih. Lho ngoten kuwi dadak keperucut nglakoni keelekan dosa. Mas nglakoni keelekan dosa dadak meninggal dunia. Fa na'udzubillahi min syarri dzalik suul. Niki kula panjenengan saya udah hati-hati sing kok eling. Iya ya, pas wayah ngene gak sembahyang mati ya belah. Makanya Isya niku mboten nangsal. Kok sembahyang Isya tak campur sembahyang tahajud bisa. Tenang. Larangane Kanjeng Nabi teman-teman. Nek napa maksudnya? Empun sampai kula panjenengan niki wani turu sembahyang Isya sembrono lho. Napa khawatire? Khawatire ninggalno sembahyang Isya dadak dalu niku tas tilem dicabut nyawane kala makan Israel akhirnya meninggal dunia. Bahayane suhul khotimah. Sebab napa? As-shalatu ila sholati kafarah. Salat satu dengan salat yang lainnya ini pelebur dosa. Ketika kita sudah salat maghrib itu pelebur dosa niki sampai Isya. Maka Isya salat malih melebur dosa sampai subuh. Subuh salat malih sampai duhur. Duhur salat malih sampai asar. Asar salat malih sampai maghrib. Maghrib sampai Isya. Muter ngeten kafarah, dilebur dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah salat 5 waktu. Nah ini makanya pun atos pun sampai sembahyang Isya itu ditunda gara-gara terus ngantuk, pegel, saking pundi wis engko ae sembahyang tahajud pisan, akhiri tahajud juga oleh Isyae kebablasan. Naudzubillah min syarri dzalik. Lek sik urip mboten napa-napa sing lilir. Bahayane nek pas wayahe cabut nyawanya niki sing paling bahaya. Lah makane niki diwanti-wanti kalian Kanjeng Nabi, hati-hati. Ono wong sing dicatat penduduk ahli kebahagiaan keselamatan. Matur-matur tengah-tengah nglakoni keelekan. Dadakno kodok dari Allah nglakoni keapian malih sampai akhir hayate. Walaupun waktu lamanya sama dengan waktu memerah susu 1/2 jam, 1 jam, 2 jam nglakoni keapian. Alhamdulillah kejelekannya tertolong dengan kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, waliya'lamanna ahlas sa'qai wa kula ngene waliya'lamanna ahlas sa'qai bi amali ahli sa'adati hatta yuqalu ka'annahum minhum. Diceritakan malih ada kalanya orang yang ahli celaka, penduduk yang celaka, menungso sing celaka niku ngelakoni kaapian ahli sa'adah. Ahli sa'adah melakoni keapian. Padahal catatannya tiang niki ahli syaqqa, orang yang celaka. Orang ini celaka ngelakoni keelekan, di tengah-tengah ngelakoni keelekan niki ngelakoni keapian terus sampai menjelang akhir hayatnya. Tapi ten gini keterangan ini ki elek api. Nah, ngoten niki ten keterangan niki.
Tsumma la yastakhrijannahumullahu qablal mauti walau bi fawakihin naqatin. Ngoten nglakoni keelekan, nglakoni keapian. Krana nglakoni keapian niki mereka tergolong kelompok wong apik niki, Pak. Tiyang sae niki. Kaan nauminum niku kelompok keapian. Sebab napa? Ke kelompok keapian niki krana nglakoni keapian sing rada suwe. Mantun ngoten Allah mengeluarkannya sebelum meninggal dunia niki kecatat termasuk orang-orang yang ahli celaka. Jadi keapiannya itu dikeluarkan karena kodok dari Allah. Wis elek api balik nang elek malih. Kurang setengah jam, sak jam, rong jam, kurang setengah hari, mantun ngoten suwene memerah susu keterangan hadis Kanjeng Nabi dadak tiyang niki wau menuju kesesatan, ngelakoni dosa, ninggalno sembahyang, berbuat maksiat sedetik saja, semenit saja, 1 jam saja, beberapa waktu saja. Ternyata saat itu pula akhir hayatnya tiba, ajalnya tiba, maka orang yang seperti ini termasuk orang yang dikeluarkan oleh Allah dari kebaikannya, dari kebahagiaannya menuju kehidupan yang celaka. Napa sebabe? Dawe Kanjeng Nabi terusane as-saidu man sa'ada bi qada'illahi ta'ala. Orang yang celaka, orang yang bahagia itu adalah orang yang bahagia sesuai dengan qada Allah. Kalau Bang Suli malih as-saidu man sa'ada bi qada'illah. Orang yang bahagia, orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan karena qada Allah. Karena qada Allah. Lah qada Allah ini adalah merupakan bagian daripada usaha kula panjenengan saya. Kudu usaha. Sembayang kula panjenengan usaha supaya akhir hayat husnul khotimah, melok ngaji usaha supaya akhir hayat husnul khotimah, poso, sembayang dalu, sedekah. Niki dalam rangka sangu golek bekal supados akhir hayate husnul khotimah. Di sini keterangan. Yamutul mar'u, ini keterangan yang hadis Rasul. Yamutul mar'u ala ma asya alaihi. Yamutu mati sapa al mar'u suwiji-wijine wong ala ma asya alaihi ing atase perkara asa alaihi ing atase perkara uripe wong iku mau. Jadi meninggalnya seseorang itu baik atau buruknya, husnul khotimah atau su'ul khotimah, tergantung perjalanannya selama hidupnya. Saya ulangi lagi, perjalanannya orang itu menuju husnul khotimah atau su'ul khotimah itu tergantung dari perjalanannya selama masa hidupnya. Sangune usaha apa niku diperhitungna kalian Allah, dicatat kalian malaikat, dilaporkan kalian Allah supados akhir hayati husnul khotimah. Makanya keterangan terusane orang yang bahagia adalah orang yang dibahagiakan oleh Allah karena qada-qadanya. Akhirnya wal a'malu bil khawatimi, wal a'malu bil khawatimi. Amal perbuatan apa saja itu bil khawatimi, tergantung akhir hayatnya. Saya ulang lagi, amal kebaikan kula panjenengan sedaya niku tergantung bil khawatimi, tergantung pungkasane, tergantung akhir hayati. Di akhir hayat kita ini husnul khotimah, maka kebaikan-kebaikan itu akan mendatangkan akhir hayat kita diberikan Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau betul pesimis, lah iya nek atasane apa jare kodok dari Allah sing ngono ibadah sembarangan ae.
bersembahyang ya dilakoni, aras-aras sembahyang ya ditinggal, malah sembahyang mboten asal Pak. Iku jenenge wong putus asa niku. Iya. Kaya wong nyambut damel niku sampe tingali, wong nyambut damel lah semangate luar biasa. Isu sing sip isu budal, sore mulai oleh rezeki. Iya. Wonten niku usaha menungso dikek rezeki untuk anaknya, untuk keluarganya dan seterusnya. Lah kula panjenengan iki ngoten, diperhitungkan betul oleh Allah. Menungso iki umat Muhammad iki umat Kanjeng Nabi Muhammad iki nglakoni keapian. Keprojot nglakoni keelekan. Kemudian diangkat oleh Allah kebaikan lagi sampai akhir hayatnya. Harapannya diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna yaitu husnul khotimah. Dari hadis ini memberikan motivasi kepada kita semuanya agar lebih semangat dalam ibadahnya, empun kendor, empun sampai males, kudu semangat ibadah. Ya nopo carane diperangi dhewe-dhewe. Dawuh Kanjeng Nabi, ibadah binafsik, ibadah muli molaono wiwitono binafsika kelawan awak dhewe ne sira dhewe. Binafsika awak sira dhewe. Berarti kula panjenengan sedaya kudu nglakoni keapiane pun sampai leren. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Makane wonten tiyang tambah sepuh, dipun paringi panjang umur, sehat, tambah semangat ibadah. Alhamdulillah, niku fadl, anugerah wonten ngarsanipun Allah. Betapa banyak orang yang semakin tua semakin semangat ibadahnya. Alhamdulillah. Pemane terus pensiun ibadah, masya Allah. Kayak di tempat-tempat yang lainnya itu, ya, satu tempat itu komunitas orang-orang pada pensiunan semuanya, Pak. Para pensiunan semuanya hidupnya di masjid, ibadah, mengabdi di masjid. Terus uripe nang masjid rumah, menikmati napa? Menikmati masa pensiun yang sesungguhnya. Karena dulu waktu masih hidupnya insyaallah nyambut gawe ini kaya ngoten nggih. Kaya uripe nyambut amal nyambut barang wis pensiun, untung dikei awak waras, panjang umur, semangat. Lah kula panjang aja ngenteni pensiun. Padahal ngenteni pensiun, ya nek ngenteni ngatasi pensiun. Padahal pensiun niku wonten sing 55, 56, wonten sing 60. Lah ngoten. Nek cara guru ngoten pensiune 60 tahun. Macam-macam. Nah, wonten sing ngenteni pensiun. Nggih. Padahal ngenteni pensiun meneh ae nek tuwa aku tak semangat. Meneh nek wis pensiun aku tak sopo masjid belae. Iya. Masjid iki sing ngenteni wong apa wong ngenteni masjid? Halo. Pak, sing butuh masjid iku masjid butuh menungsone napa kula panjenengan sing butuh masjid? Kula panjenengan butuh masjid. Masih yo wong gak sapa masjid nikmati dibona masjid. Gini mangke. Aku cecek lho guyu. Cek. Cecek iso. Kan ngoten Pak, cek. Wong gak tau nang rene nek rene sapa sing ngono cecek. Makanya mumpung sik sehat, mumpung sik waras sopo masjid. Niki rumahnya Allah, kudu diramekno. Sing ngramekno sapa? Iku lho panjenengan sedaya. Diperangi temenan. Lek mboten diperangi temenan, engko nang masjid iku ana sing mingguan. Ana sing tahunan ping minggu. Idul Fitri, Idul Adha. Ana sing gak tahunan. Kok nang masjid pas kapan? Pas wayahe meninggal to. Lah niku sing bahaya. Nangis niku, Pak. Ngene apa nggih? Nangis niku. Niki sing bahaya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pun niki Kanjeng Nabi menyampaikan pesannya di saat beliau berada di mimbar dengan memegang tangannya, memegang tongkat di sebelah kanannya. Terusane dawuh Kanjeng Nabi, warawa Qudalatu bni Abidin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada'i ala
akhbirukum bil mu'mini al mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillahi wal muhajiru man hajara dhunuba wal khotoya. Ada beberapa macam, ada orang mukmin, ada orang muslim, ada yang disebut mujahid, ada yang muhajir. 4 keterangan Kanjeng Nabi waktu haji wada menyampaikan pesan. Waktu haji wada niki Kanjeng Nabi menyampaikan pesan kepada sahabat-sahabatnya. Napa pesene Kanjeng Nabi? Wahai sahabat-sahabatku semuanya, aku berikan kabar gembira kepada kamu semuanya. Wahai orang-orang mukmin. Yang pertama, orang mukmin itu siapa? Man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Orang yang mukmin adalah orang yang aman, orang yang selamat, orang yang aman. Amannya siapa? Aman dari manusia terhadap harta benda dan dirinya. Jadi nek kula niki ngaku tiyang mukmin, nggih, niku wong sing aman. Tanggane aman, harta bendae tanggane aman. Nggih, kepribadiane tiyange aman. Amane krana napa? Krana kita niki mukmin, gak ada ngelek-ngelekno. Lah niku tiyang mukmin. Lek kula panjenengan si atik ngelekno tangga, ngelekno dulur, ngelekno kanca, ngelekno sapa mae, niku mboten aman. Tanggane jenengan mboten aman. Saudara kita sesama mukmin mboten aman. Sebab napa? Si ada curiga, si ada hal-hal yang negatif. Wong sing aman dari manusia terhadap harta bendanya, terhadap dirinya. Harta bendanya aman. Iya. Nah niki sing nomor 1. Pesane Kanjeng Nabi. Wal muslimu wong sing muslim kuwi napa? Man saliman nasu. Orang muslim adalah orang yang selamat. Orang yang selamat dari manusia, dari apanya? Dari lisannya dan tangannya. Orang yang bisa menyelamatkan orang lain dari ucapannya dan dari tangannya. Selamat. Gak sampai apa niku wau? Mencitrai orang lain, mencitrai orang lain dengan tangannya, ya. Kemudian mencitrai orang lain min lisani dari pembicaraannya, nyakiti orang liya, nyelatu orang liya, niku tiyang muslim. Kanjeng Nabi menyampaikan, jadilah orang mukmin, orang yang aman, tetangganya aman, siapa saja dari harta benda mereka dan diri jiwa mereka. Jadilah orang yang muslim. Orang yang muslim adalah orang yang selamat dari manusia, dari pembicaraannya dan dari tangannya. Gak sampai menjelek-jelekkan orang lain, menuduh orang lain, melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Nomor 3, Kanjeng Nabi berpesan wal mujahidu. Orang yang berjihad itu siapa? Man jahada nafsahu fi taatillah. Orang yang berjuang adalah orang yang berjuang terhadap dirinya fi taatillah, ketika taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi taatillah, ketika ketaatannya kepada Allah temenan. Wai subuh temenan, dalu temenan, kapan kemawon di pekerjaannya teman-teman niki tiyang niki mujahid temenan. Taatnya kepada Allah dalam keadaan sendirian, taatnya kepada Allah dalam keadaan banyak orang, taatnya kepada Allah senantiasa menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak pernah dilakukannya. Itu orang-orang yang disebut mujahid, menjaga dirinya dari taat kepada Allah. Siapapun kula panjenengan nek taat itu mujahid. Mujahid niku wong sing berperang. Jihad bukan hanya berperang niku melawan musuh. Bukan hanya berjihad niku melawan
orang lain yang jelas-jelas memusuhi kita, tapi justru jihad yang paling agung, yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu kita, jihad melawan kemalasan kita, jihad melawan individu kita. Bagaimana diri kita ini bisa berjuang melawan kemalasan ibadah, kemalasan membaca Al-Quran, kemalasan zikir kepada Allah, kemalasan melakukan kebaikan, bahkan berjihad mencari rezeki yang halal dan thayyiban mubarakah. Itu harus betul-betul jihad yang sesungguhnya. Jadi rezeki sing halal niku kudu hati-hati temenan. Pun sampai kula panjenengan sedaya oleh rezeki akeh tapi kecampuran perkara sing subhat mawon mboten asa. Napa malih rezeki sing akeh niku kecampuran perkara sing haram. Alhamdulillah misalnya niku kudu uji juang. Kudu berjuang terhadap dirinya dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek iso merangi ngoten niki wau, jihad melawan kemalasan ibadah, jihad melawan apa niki wau musuh-musuh Allah. Kalau ada orang yang memerangi diperangi. Ya, kalau kita zaman Rasulullah biyen kan perangnya jelas orang-orang kafir gitu. Musuhnya kita melawan mereka. Tapi ketika kula panjenengan sakniki jihad melawan nafsu kita sendiri. Termasuk mencari rezeki yang halal niku harus diperjuangkan supados kula panjenengan iki betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajiru, orang yang muhajir itu orang yang berpindah. Maksudnya napa niku Kanjeng Nabi? Man hajara adz-dzunuba wal khotoya. Orang yang berhijrah adalah orang yang berpindah dari perbuatan dosa-dosa wal khotoya, dan dari segala macam kesalahan. Wis tau nglakoni dosa, sing nglakoni dosa maneh iku termasuk harus berpindah, hijrahlah menuju kebaikan, hijrahlah menuju keselamatan, hijrahlah menuju ridha Allah. Dari apa? Minaz dzunubi, dari segala macam dosa dan kemaksiatan, termasuk wal khotoya, kesalahan-kesalahan. Dzunuba itu dosa niku ana sing dosa sedengah, ana sing dosa cilik, ana sing dosa gedhe. Ya, dosa cilik contone napa Pak? Wayadan, jawab adzan ngomongan niku dosa cilik. Termasuk dosa cilik. Assalamualaikum. Cepen boten jawab-jawab. Waalaikumsalam ono angel jawab. Ya. Niku termasuk dosa cilik. Niku diterus-terusno dadi dosa gedhe. La saghirata mal isra wala kabirata mal istighfar. La saghirata mal isra. Jangan meremehkan dosa kecil, sebab dosa kecil itu bisa menggunung menjadi dosa besar. Wala kabirata mal istighfar. Juga jangan menyepelekan dosa besar. Sebab dosa besar itu jika kula panjenengan nyepelekaken ndadosaken ati peteng, ndadosaken kuburane peteng, ndadosaken tebih saking swarga. Maka satu-satunya cara wala kabirata mal istighfar, lek nggadahi dosa gede, satu-satunya cara adalah mal istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dikasih aman. Ningali tengene Lumajang sekitarnya, Jogja, banjir, dan meriko-meriko gempa, Cianjur. Ya Allah, ngeri Pak. Ternyata kan faktornya apa? Balik mana krana menungso niki diingatkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Selama kula panjenengan niki taat wonten ngersanipun Allah, berjuang wonten ngersanipun Allah, nggih, ninggalno dosa, ninggalno kesalahan, ninggalno kemaksiatan, termasuk meninggalkan hawa nafsu kita, insyaallah hidup kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggal cerita, wonten Kanjeng Nabi niku menceritakan ana menungso niku wau ditimpa musibah di satu daerah. Ditimpa musibah niku wonten tiyang api, tiyang awan kan campur Pak kumpul teng daerah mriki. Ya napa Kanjeng Nabi? Niki wonten tiyang sing awon, wonten tiyang sing saleh, wonten tiyang sing alim, wonten tiyang sing ahli ilmu, termasuk terkena musibah semuanya. Iya. Di tempat itu semuanya. Ya napa?
Orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli ibadah, meninggalnya bersamaan dengan mereka adalah meninggal dalam keadaan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang bergelimang dosa dan maksiat, meninggalnya adalah meninggal dalam keadaan mendapatkan azab dan murka Allah, bukan hanya di dunianya, di alam kuburnya, bahkan di akhirat. Itu sing disampaikan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma annahum sholihun, iya ono sing saleh. Orang yang soleh kumpul dengan orang tidak soleh. Ketika musibah bencana tiba, ketika bencana musibah apapun tiba, orang yang soleh yang awal ada di situ betul sama-sama meninggal dunia. Tapi meninggal dunia ampunan Allah mendapatkannya, rahmat Allah mendapatkannya, surga Allah menunggunya. Napa? Selamatkan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing saged menghindari seperti bencana. Napa sebab di situ komunitas antara yang baik dan yang buruk itu tidak seimbang. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan. Dhaharal fasadu fil barri, di lautan nampak. Napa Pak? Tsunami. Nggih Pak. Fil barri wal bahri, fil barri di daratan berupa apa? Barun itu daratan. Fil barri di daratan. Napa banjir? Ya, gempa, gunung meletus. Wal bahri tergini lautan, tsunami dan lain sebagainya. Bima kasabat aydin nas, itu semuanya adalah ulahnya manusia sendiri. Liyudhiqum ba'dal ladzi amilu, agar mereka merasakan akibat perbuatan yang dikerjakannya. Liyudhiqum la'allahum yarji'un, supaya mereka yang masih diberikan oleh Allah panjang umur, supaya mereka yang berbuat maksiat, supaya mereka yang tahu itu ada musibah itu, supaya yarji'un, kembali ke jalan Allah, menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hamba yang soleh dan sholih. Jelas nih Pak. Kula panjenengan sedaya makanya bersyukurlah kula panjenengan sedaya dipun paringi hidup tentrem, aman dan damai. Ngeten iki Pak, sinten mriku omahe ono kintil, hidupnya ada di posko. Kadang ono sing keluargane gak ono, gak ketemu, anake urip, bapake mboten wonten, ono sing bapake wonten, anake ilang, ono sing suamine ono, bojone ilang, macam-macam. Wis ngeritok niku Pak nggih. Nah, kalau banyak syukur niki ditambahi dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Supados apa? Hajarat dulu bawal khotoya, berijah dari dosa dan kemaksiatan dan kesalahan. Oh. Qala Abu Darda'i radhiyallahu ta'ala an, ubudullaha azza wa jalla ka'annakum tarawnahu wa'iddu anfusakum minal mauta wa'lamu anna qalilan yuhnikum khairun min katsir yulhikum. Abu Darda nyampeaken bilih kula panjenengan sedaya diiwutaken beribadahlah kepada Allah seperti engkau melihatnya. Saya baca saja. Wa'iddu anfusakum minal mauta, bersiap-siaplah kepada dirimu dari kematian. Wa'lamu anna qalilan yuhnikum, ketahuilah bahwa yang sedikit yuhnikum khairun min katsirin yulhikum. Rezeki kula panjenengan sedikit, kula bali maneh, rezeki kula panjenengan sing sedikit niku luwih utama tinimbang wong sing dikei sugih lali. Kula panjenengan di maneh. Ana wong sing dikei rezeki sithik tapi syukur, ana sing dikei rezeki sethithik tapi taat wonten ngersanipun Allah, niku luwih mulya di sisi Allah, luwih agung wonten ngersanipun Allah daripada orang diberikan oleh Allah kekayaan tapi lupa kepada Allah, ibadah tidak melakukan
dosa kemaksiatan dilakukannya. Naudzubillah misal. Lik luwe enak maneh sugi yo akeh syukure, sugi yo eling marang Gusti Allah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk keterangan lebih detailnya insyaallah akan saya bahas pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina